Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Hot Channel. Di video kali ini saya membuat menu makan siang nasi kebuli versi Mendy-nya. Yuk kita langsung memasak teman-teman. Ini penggorengan udah siap, kemudian saya tuangkan sedikit minyak sayur untuk menumis bawang. Minyak udah panas, kemudian saya masukkan bawang merah putih yang udah di blender chopper atau bisa juga dicincang kecil ya teman-teman. Kemudian ini ditumis sampai wangi dan berubah warna kuning keemasan. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Moga pada sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Buat teman-teman yang udah nonton video saya dan yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang baru gabung, mohon dukungannya di like, di komen, dan di subscribe. Lanjut ke memasaknya teman-teman. Ini bawangnya udah kuning kecoklatan. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan garam. Dan saya tambahkan setengah sendok makan gula merah. Dan saya masukkan 2 iris jahe. Dan saya tambahkan kaldu bubuk. Dan saya tambahkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Kemudian saya tambahkan sedikit air dulu, cuman biar nggak gosong bumbunya. Dan saya nyalakan apinya lagi. Tadi itu waktu masukin bumbu-bumbu itu saya matikan apinya dulu biar nggak gosong ya teman-teman. Bumbu diaduk-aduk biar tercampur rata. Saya tambahkan sedikit air lagi. Lanjut saya masukkan 1 buah tomat ukuran sedang yang udah dipotong kecil. Kemudian dibiarkan dulu sampai mendidih. Bumbu udah mendidih, kemudian saya masukkan ayam yang mau diungkep yang udah dipotong dan dicuci bersih. Kemudian saya masukkan ke bumbunya. Diaduk-aduk dulu biar bumbu dan ayamnya tercampur. Kemudian saya tambahkan air karena ini mau direbus dulu ya teman-teman, diungkep. Dan saya tambahkan sedikit kunyit bubuk biar warnanya cantik dan rasanya pun tambah gurih. Kunyit itu kan rasanya gurih ya teman-teman. Dan saya tambahkan ketumbar bubuk secukupnya untuk menghilangkan amisnya ya teman-teman. Bumbunya semua pada masuk, kemudian saya tutup sampai matang dan empuk. Lanjut saya mau bikin bumbu nasi kebulinya teman-teman. Aslinya itu nasi kebuli, air yang untuk memasak nasi dari air rebusan ayam atau air rebusan daging teman-teman. Cuman kalau dari air rebusan ayam itu kan amis ya teman-teman dan berlendir. Mendingan kalau saya bikin bumbu lain. Penggorengan udah siap dan udah saya tuangkan sedikit minyak sayur. Dan saya masukkan bawang merah putih yang udah dicincang kecil atau dicuper. Ditumis-tumis bawangnya sampai mengeluarkan aroma wangi dan berubah warna kuning keemasan. Singkat cerita, ini bawangnya udah berwarna kuning dan saya masukkan garam dan kaldu secukupnya. Dan saya masukkan lengkuas. Dan saya tambahkan sedikit air dulu biar gak gosong bumbunya. Dan saya masukkan 1 buah tomat ukuran sedang yang udah dipotong dadu kecil. Saya masukkan dan diaduk-aduk. Dan saya masukkan setengah sendok teh bumbu kari. Dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Dan saya aduk-aduk dulu. Dan saya tuangkan sedikit air. Ini bumbu nasi kebulinya emang gak dipakai semua ya teman-teman. Ngikutin selera lidah Indonesia. Bumbu nasinya udah beres, kemudian saya ngerebus air buat memasak nasinya. Ini bumbu nasi kebulinya saya tuangkan ke mangkok. Karena penggorengnya mau dicuci. Sambil memasak saya sambil mencuci perabot ya teman-teman. Biar pas beres masak itu gak banyak cucian perabotan teman-teman. Air udah mendidih, bumbunya udah beres. Kemudian saya masukkan beras ke dalam mijikom.
Ini masak nasinya kan di Magicom ya teman-teman, biar cepat praktis. Beras udah dicuci. Ini cuman setengah kilo beras. Berasnya saya bukan basmati teman-teman, beras biasa. Beras udah masuk semua. Lanjut saya masukkan bumbu nasi kebulinya. Kemudian saya tuangkan air yang udah direbus mendidih. Airnya itu di atasnya nasi dikit ya teman-teman. Kalau kebanyakan air lembek gak bagus. Kalau kekurangan air ya gak bagus. Jadi ini sedang teman-teman. Di atasnya nasi dikit. Karena ini berasnya pulen teman-teman. Masak nasi udah beres, tinggal nunggu mateng. Dan lanjut saya nengok ayam yang diungkep. Ayam yang diungkep udah empuk, kemudian saya angkat dan lanjut mau digoreng. Kalau yang aslinya itu ayamnya bukan digoreng ya teman-teman, tapi di oven. Ini saya siapkan penggorengan dan nyalakan api, apinya sedang aja, cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian saya tuangkan minyak untuk menggoreng ayam. Minyak udah panas, kemudian saya masukkan ayam yang udah diungkep. Singkat cerita, ini ayamnya udah kering atau udah matang ya teman-teman. Ini tampilannya kayak dibakar karena tadi itu dikasih gula merah teman-teman. Kemudian ayamnya diangkat dan ditiriskan dulu minyaknya biar turun. Ini ayam gorengnya bukannya gosong ya teman-teman, emang pengennya penampilannya kayak begini, kelihatannya kayak dibakar. Kemudian ayam yang udah digoreng dan udah ditiriskan saya masukkan ke panci. Ini bekas panci Magicom ya teman-teman. Ayam udah masuk. Ini karena mau dikasih arang. Sebelumnya saya udah siapkan aluminium foil. Kemudian saya udah membakar arang. Ini arang batok ya teman-teman, lebih bagus arang batok. Kemudian saya masukkan ke aluminium foil dan saya tuangkan minyak sayur secukupnya. Ini biar aromanya wangi bakaran ya teman-teman, malah lebih lagi. Lebih dari wangi dibakar di atas arang ya teman-teman. Begitu dikasih minyak, ngebul, ini wangi banget teman-teman, lebih wangi dari dibakar di atas arang. Kemudian saya tutup begini teman-teman, biar asapnya itu enggak keluar. Ini asapnya udah keluar sebagian ya teman-teman. Kemudian saya tutup lagi dengan lap bersih. Dibiarkan sampai asap itu hilang ya teman-teman. Dan lanjut saya mau bikin sambelnya. Sambelnya sambal mentah ya teman-teman, tomat sama cabai. Kalau cabai kan sesuai selera ya teman-teman. Kemudian saya blender chopper. Singkat cerita, ini sambelnya udah di blender chopper. Kemudian saya tuangkan ke mangkok teman-teman. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Dan diaduk-aduk biar tercampur rata. Bikin sambal udah beres ya teman-teman. Dan lanjut mau bikin acar. Sayurannya udah saya potong-potong. Ini udah saya siap mangkok. Ini dia teman-teman sayuran yang buat acar yang udah dipotong-potong. Timun, wortel, selada, dan tomat semuanya dipotong dadu kecil. Kalau seladanya diiris-iris aja ya teman-teman. Saya masukkan semua ke mangkok. Lanjut saya masukkan 1 sendok teh gula pasir. Dan lanjut saya masukkan cuka secukupnya ya teman-teman. Udah saya aduk-aduk, udah beres bikin acarnya. Dan lanjut minyak sayur tadi yang dituangkan ke bara arang. Pas ngebul ditutup, giliran asapnya habis,
ini minyaknya dituangkan ke ayam yang digoreng ini teman-teman. Ini benar-benar enak, wangi, gurih. Kemudian ayam gorengnya saya pindahkan ke piring biar cantik penampilannya ya teman-teman. Dan sekarang lanjut ke nasi ya teman-teman. Ini nasinya saya lihat, ini udah matang nasinya. Saya kasih aluminium foil. Saya ngambil dari separuh arang yang buat ayam. Saya masukkan arangnya ke aluminium foil. Kemudian saya tuangin sedikit minyak sayur. Ngebul langsung tutup ya teman-teman dan dibiarkan dulu sampai asapnya itu habis. Singkat cerita, ini asap arangnya udah habis, kemudian minyak yang di arangnya saya tuangin ke nasinya, kemudian diaduk-aduk. Nasinya udah mateng, kemudian siap disajikan. Ini saya udah siapkan wadah, saya angkat nasinya ke wadah secukupnya. Nasi kebulinya udah matang ya teman-teman. Ini wangi banget dan rasanya enak teman-teman, gurih. Nasi udah di piring, kemudian ayam yang digoreng saya taruh di atasnya nasi. Ini benar-benar wangi ya teman-teman, dan penampilan ayam gorengnya kayak dibakar ya teman-teman. Tapi ini rasanya benar-benar kayak dibakar karena wangi dari arang yang dituangin minyak tadi ya teman-teman. Dan sambelnya saya masukkan ke mangkok kecil. Udah beres deh nasi kebuli dengan ayam bakar dan juga sambal dan acarnya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis. Kalau kalian suka dengan resep saya ini, selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.